Langit senja mulai memerah di atas desa Sukawening, sebuah perkampungan kecil yang dikelilingi oleh ladang dan hutan lebat. Desa itu terlihat tenang dari luar, tapi menyimpan banyak cerita yang tak pernah keluar dari batas pohon beringin tua yang berdiri di gerbang desa. Di ujung barat, berdiri sebuah rumah tua yang dindingnya mulai lapuk dan atapnya bocor di sana-sini. Di sanalah keluarga Surya tinggal. Surya adalah seorang pria paruh baya yang hidup sederhana. Tangannya kasar, punggungnya bungkuk karena bekerja terlalu keras di bengkel motornya yang kecil. Ia tinggal bersama istrinya, Rani, dan putra sematawayangnya, Aldi, yang baru berusia 6 tahun. Mereka bukan keluarga berada. Makan sehari-hari kadang harus dicukupkan dengan nasi dan garam. Hari itu, Surya pulang membawa sebungkus kecil beras dan sebotol minyak goreng. Ia menyembunyikannya di balik jaket karena tak cukup membelinya dengan uang sendiri. Ia berutang lagi ke warung Embok Warni. Wajahnya lesu. Di dalam rumah, Rani sedang duduk di dekat Aldi yang demam tinggi. Suhu anak itu tak kunjung turun, padahal sudah 2 hari. Uang berobat Aldi ada, Mas? Tanya Rani dengan suara pelan namun syarat tekanan. Surya menggeleng, lalu menatap Aldi yang wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Mas, sampai kapan kita begini terus? Rani mulai menangis. Sementara orang-orang di sebelah rumah, seperti Pak Jatmiko, tiba-tiba bisa beli mobil, bangun rumah 2 lantai, semua cepat banget berubah. Padahal dulu dia juga kayak kita. Nama Pak Jatmiko memang kerap jadi bahan pembicaraan warga. Beberapa bulan lalu, ia hanya seorang pedagang sayur keliling. Sekarang, ia kaya raya. Rumahnya bercat baru, ada mobil terparkir, dan bisnis barunya terus maju. Tapi orang-orang juga mulai berbisik. Ada yang bilang ia melakukan pesugihan, yang konon berhubungan dengan kera putih penjaga Gunung Tidar. Surya diam. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, benarkah Jatmiko kaya karena pesugihan? Kalau iya, apakah itu satu-satunya jalan? Malam pun datang. Angin berembus dari arah hutan, membawa bau tanah basah dan bunga bangkai. Di dalam rumah yang redup, Aldi tiba-tiba menggigil hebat dan berteriak sambil mengigau. Jangan bawa aku. Kakek berbulu putih itu jahat. Rani dan Surya saling pandang dengan ketakutan. Tak ada yang tahu siapa kakek berbulu putih itu, belum. Tapi malam itu, Surya mulai menyimpan niat yang akan mengubah hidupnya dan menghancurkannya perlahan. Keesokan paginya, suasana rumah Surya masih muram. Aldi terbaring lemah. Matanya sembab karena semalaman mengigau. Ia tak mau makan, dan setiap kali tertidur, tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Rani memijat kening Aldi dengan kain basah sambil menahan tangis. Mas, tolong, lakukan apapun. Aku nggak sanggup lihat anak kita seperti ini. Surya terdiam. Di luar rumah, suara burung hantu terdengar di siang bolong. Tapi semua terasa masuk akal sejak semalam, saat Aldi menyebut kakek berbulu putih. Surya pergi ke bengkel walau tanpa semangat. Sepanjang jalan, ia melamun, hingga suara seorang laki-laki paruh-baya menyapanya dari arah warung kopi. Sur, kalau terus kayak gini, kau bisa gila. Coba tanya Jatmiko. Dia dulu juga hampir bunuh diri karena utang. Tapi sekarang, jadi raja di desa kita, ucap pria itu sambil menyeruput kopi. Surya hanya tersenyum kecut, tapi kalimat itu tertanam dalam benaknya. Malamnya, Surya keluar rumah dengan alasan membeli obat. Tapi diam-diam, ia mengarah ke rumah Pak Jatmiko. Rumah itu terang benderang. Ada mobil sedan di halaman, dan suara musik dangdut mengalun dari dalam. Tapi begitu Surya mengetuk pintu, suasana berubah hening. Tak ada jawaban. Surya mencoba memanggil. Pak Jatmiko, saya Surya. Mau tanya sesuatu. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Di dalam rumah gelap. Tidak seperti tadi. Surya masuk pelan-pelan. Dan di ruang tamu, ia melihat sosok Pak Jatmiko duduk kaku, mengenakan baju koko putih. Matanya tajam. Kau sudah kepentok dinding kemiskinan, ya? Tanyanya dingin. Surya hanya bisa mengangguk.
Pak Jatmiko mengangguk pelan, lalu berjalan ke belakang dan kembali membawa secari kertas dengan tulisan tangan. Ini, alamat Mbah Kromo, di Dusun Banarengan. Dia yang bantu saya dulu. Tapi ingat, setelah kamu masuk, tidak ada jalan keluar. Jangan pernah coba batalkan perjanjian, atau mereka akan datang lebih awal dari yang dijanjikan. Surya menelan ludah. Tapi tangis Aldi yang terus mengganggunya selama ini, juga tekanan Rani, membuatnya menerima alamat itu dengan tangan gemetar. Sebelum pergi, Pak Jatmiko menambahkan satu kalimat, suaranya bergetar. Kalau nanti kau dengar suara monyet menangis di belakang rumah, itu tanda dia sudah menunggu tumbalmu. 2 hari setelah menerima alamat itu, Surya akhirnya nekat. Di tengah malam yang dingin, ia menyusuri jalan setapak yang mulai ditumbuhi ilalang liar. Dusun Banarengan, tempat di mana Mbah Kromo tinggal, terletak jauh di dalam hutan, dan orang-orang desa menyebutnya tanah mati, tempat yang sudah lama ditinggalkan manusia, dan dihuni makhluk lain. Lampu senter kecil menjadi satu-satunya penerang Surya. Udara terasa berat. Hutan itu tak seperti biasanya. Daun-daun bergerak meski angin tak bertiup. Dan di kejauhan, suara monyet menangis terdengar menggema, panjang, menyayat, seolah berasal dari dalam tanah. Astagfirullah, bisik Surya. Tapi langkahnya tak berhenti. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, ia tiba di sebuah rumah kayu tua dengan atap ijuk. Ada patung kera putih berdiri di samping pintu, matanya ditutup kain merah, dan di bawahnya terdapat mangkok kecil berisi darah kering. Pintu terbuka dengan sendirinya. Di dalam, duduk seorang lelaki tua dengan rambut gimbal panjang, kulit keriput, dan mata putih pucat. Itulah Mbah Kromo. Kau datang karena ingin cepat kaya, atau karena ingin anakmu hidup? Tanya Mbah Kromo tanpa basa-basi. Surya hanya menunduk, menggenggam lututnya dengan gemetar. Kalau kau masuk dalam perjanjian ini, rezekimu akan deras seperti air hujan. Tapi anak itu akan ditandai sejak malam ini. Kalau kau tak siap kehilangan dia, pergi sekarang. Surya memejamkan mata. Ia teringat wajah Aldi, kurus, pucat, selalu menangis kesakitan. Ia teringat tatapan Rani, yang penuh harap namun juga kecewa. Dan ia teringat tumpukan utang dan hinaan orang-orang yang menyebutnya bapak tak berguna. Saya siap, Mbah, ucapnya pelan. Saya rela, asal anak saya selamat, dan hidup kami berubah. Mbah Kromo tertawa. Tertawa yang menggema seperti suara kera di dalam goa. Bagus. Maka malam ini, perjanjian dimulai. Ia mengambil seekor ayam hitam, memotongnya di atas mangkok batu, lalu menggambar simbol aneh di dada Surya dengan darahnya. Tiba-tiba, di luar rumah, suara gerombolan kera berteriak liar menggema dari segala arah. Mereka datang menyaksikan persembahan. Kau sudah diberkahi, kata Mbah Kromo. Mulai esok, uang akan datang dengan mudah. Tapi ingat, setiap rezeki besar yang kau dapatkan, akan membawa mereka semakin dekat kepada anakmu. Malam itu, Surya pulang dengan hati campur aduk. Di sakunya, ada jimat dari Mbah Kromo. Tapi di belakangnya, tak ia sadari, seekor kera putih besar dengan mata merah mengikuti dari balik bayang-bayang pohon. Keesokan harinya, Surya bangun dengan perasaan yang aneh. Seperti ada sesuatu yang berbeda. Tapi ia tak tahu pasti apa itu. Matahari pagi menembus celah-celah jendela rumahnya yang reot. Rani sudah bangun lebih dulu dan sedang menyiapkan sarapan. Wajahnya masih terlihat lelah. Namun ada harapan yang tergambar di mata istrinya. Mas, Aldi sudah mulai sembuh, kata Rani dengan suara yang penuh kelegaan. Tadi pagi dia sudah tidak panas lagi. Rasanya seperti keajaiban. Surya tersenyum, meskipun hatinya penuh tanda tanya. Aldi yang semalam masih menggigil dengan demam tinggi, tiba-tiba bisa sembuh hanya dalam semalam. Sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan besar yang mengalir ke dalam dirinya, tetapi juga rasa takut yang mengikutinya. Saat Surya pergi bekerja ke bengkel, perasaan aneh itu semakin terasa. Setiap pelanggan yang datang, selalu membayar lebih dari yang seharusnya.
Bahkan ada seorang pria yang menawarkan mesin motor baru untuk mengganti mesin lama Surya yang rusak, tanpa alasan yang jelas. Uang mengalir deras ke dalam kantongnya, dan ia merasa seolah-olah dunia ini miliknya. Namun, semakin banyak uang yang datang, semakin gelisah hatinya. Ketika pulang, ia melewati jalan yang biasa, dan tiba-tiba ia mendengar suara berderak dari arah hutan. Langkah kaki kera terdengar sangat jelas, diikuti suara berdesir yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia berhenti sebentar, menoleh ke belakang, dan melihat bayangan putih bergerak cepat di antara pepohonan. Akhirnya, Surya kembali ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Di dalam rumah, Aldi tampak semakin sehat, namun ia duduk termenung, matanya kosong. "Aldi, kenapa nak?" tanya Surya cemas, mendekati anaknya. Aldi menatap ayahnya, lalu berbisik, suara kecil yang nyaris tak terdengar. "Ayah, ada kakek yang berbulu putih. Dia bilang kalau ayah ambil uang, dia akan datang untukku." Surya terdiam. Hatinya tercekat. Kakek berbulu putih yang dimaksud Aldi adalah sosok yang sama dengan yang disebut Mbah Kromo, kera putih yang mengintai mereka. Kekayaan yang datang begitu cepat itu ternyata dibayar dengan harga yang tak terbayangkan. Mbah Kromo sudah memperingatkan bahwa setiap kekayaan yang didapatkan dari pesugihan pasti ada harganya, dan harga itu akan dibayar oleh orang yang paling kita cintai. Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, suara kera menangis terdengar semakin dekat. Ketika fajar mulai menyingsing, ia mendapati sesuatu yang mengejutkan di halaman depan rumah. Ada jejak kaki kera besar yang menuju ke pintu belakang. Ketakutan mulai merasuk ke dalam dirinya. Apakah perjanjian itu benar-benar sudah dimulai? Dan lebih parah lagi, apakah perjanjian itu sudah mulai mengambil korban? Surya tak bisa tidur sepanjang malam, dipenuhi kecemasan yang tak tertahankan. Pagi itu, ia menemukan jejak kaki kera besar di halaman belakang rumah, mengarah menuju pintu belakang. Ia tahu ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang mengintainya. Sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Ketika ia melangkah keluar, Rani datang menghampirinya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Mas, Aldi masih nggak mau makan." Dia malah mulai ngomong hal-hal aneh lagi. Katanya ada orang berkumis putih yang selalu mengawasi kami. Surya merasa jantungnya serasa berhenti berdetak. Perasaan cemas yang tadi hanya sebuah firasat, kini menjadi kenyataan. Aldi yang masih terlalu kecil untuk mengerti tentang hal-hal gaib, bahkan menyebutkan orang yang sama dengan yang dia lihat malam itu, kakek berbulu putih. Perasaan takut semakin menyelubungi Surya. Ia kemudian menceritakan kepada Rani tentang jejak kaki yang ia temui. Rani tampak ketakutan. Wajahnya pucat. "Apa yang harus kita lakukan, Mas?" tanya Rani dengan suara bergetar. Surya menggelengkan kepala. Ia merasa dirinya terjebak dalam situasi yang tak bisa dipahami. Namun satu hal yang ia tahu, mereka harus keluar dari tempat ini. Kekayaan yang datang begitu cepat memang menggoda, tetapi itu telah mengundang bahaya yang mengancam jiwa mereka. Namun, begitu ia hendak berbicara lebih lanjut dengan Rani, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari dalam rumah. "Aldi!" teriak Rani, berlari menuju kamar. Surya bergegas mengikuti. Dan ketika ia membuka pintu kamar, ia melihat Aldi terbaring di tempat tidur, matanya melotot penuh ketakutan. Di sampingnya, ada sesuatu yang sangat aneh. Sebuah patung kera putih kecil tergeletak di lantai. Aldi berbisik dengan suara parau. "Ayah, dia datang. Kakek berbulu putih itu datang." Surya hampir tidak bisa menahan dirinya. Di bawah sinar matahari pagi, patung kera putih itu tampak berkilau dengan cahaya aneh yang keluar dari dalamnya, seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Di luar, terdengar suara kera melolong, tetapi kali ini bukan suara monyet biasa. Ini suara yang penuh dengan amarah, sesuatu yang menandakan bahwa Mbah Kromo atau sesuatu yang lebih mengerikan telah memulai langkahnya. Ketika malam tiba, Surya memutuskan untuk pergi ke Mbah Kromo lagi. Ia harus mencari cara untuk menghentikan semua ini, sebelum segala sesuatu yang buruk terjadi pada keluarganya. Namun, begitu ia menuju jalan setapak yang sama menuju rumah Mbah Kromo, perasaan ngeri kembali menghantuinya.
Setiap langkah terasa semakin berat, dan suara langkah kera yang berbunyi seperti gerigi bergeretak semakin terdengar jelas di telinganya. Surya hampir sampai di rumah Mbah Kromo ketika tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara tawa yang terdengar dari arah belakang. "Kau ingin pergi, Surya? Kau tidak bisa lari dariku, ataupun dari perjanjianmu." Surya berbalik, tetapi yang ia lihat hanya bayangan putih besar yang melompat ke atas pohon, hilang dalam kegelapan. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara kera menggeram semakin keras, dan Surya merasakan ada yang mengamati setiap langkahnya. Sesuatu yang lebih besar dari Mbah Kromo mungkin sudah datang untuk menagih perjanjian. Ia melangkah cepat, semakin mendekat ke rumah Mbah Kromo yang terbuka lebar, seolah menantangnya untuk masuk. Surya melangkah masuk ke rumah Mbah Kromo dengan hati yang penuh ketakutan. Di dalam, lampu minyak kecil menyala remang-remang, menciptakan bayangan gelap yang bergerak liar di dinding. Bau tanah basah dan darah tercium kuat di udara, menambah ketegangan yang tak terungkapkan. Mbah Kromo duduk di tempat semula, tatapannya kosong, seperti biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada aura kegelapan yang lebih kuat dari biasanya. "Kau datang, kau akhirnya datang juga," kata Mbah Kromo dengan senyuman yang tak wajar. Suaranya serak, seperti suara burung gagak yang sedang mencabik sesuatu. "Apa yang kau inginkan, Surya?" Surya mengatur napasnya. Ia tahu ini adalah keputusan besar, keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. "Saya ingin menghentikan semua ini, Mbah. Saya ingin anak saya hidup normal. Saya tak ingin dia terikat dengan apa yang sudah saya lakukan," kata Surya dengan suara penuh kebingungan. Mbah Kromo tertawa pelan, tawa yang menekan dan membuat jantung Surya terasa semakin berat. "Kau pikir kau bisa keluar begitu saja dari perjanjian ini? Tidak ada yang bisa keluar setelah memanggil mereka. Mereka sudah menandaimu, Surya. Kau dan keluargamu adalah bagian dari mereka. Jika kau ingin menghentikan semuanya, kau harus membayar harga yang lebih besar." Surya terdiam. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan yang tak bisa dihentikan. Setiap langkahnya hanya semakin mendekatkan dirinya pada takdir yang gelap. Perasaan takut dan penyesalan datang begitu kuat. "Harga yang lebih besar. Apa itu, Mbah?" tanya Surya, suara bergetar. Mbah Kromo menyeringai, menunjukkan giginya yang tajam. "Kau ingin menghentikan teror ini? Maka kau harus memberi mereka lebih dari sekedar darah. Kau harus memberikan nyawa seseorang yang sangat kau cintai. Dan setelah itu, mereka akan meninggalkanmu. Anakmu akan selamat, rezekimu akan tetap datang, tetapi kau akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga." Surya terdiam. Ini adalah pilihan yang mustahil. Ia harus memilih antara menyelamatkan Aldi, atau mengorbankan seseorang yang sangat berarti baginya, mungkin Rani, atau bahkan dirinya sendiri. Rasa sesak mulai muncul di dada Surya. Bayangan kera putih yang menghantui mereka semakin nyata. Suara langkah kaki kera mendekat, semakin keras, seperti ada sesuatu yang besar sedang bergerak menuju rumah itu. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanya Surya dengan lirih. Mbah Kromo bangkit dari kursinya dan melangkah mendekat, mengambil sebuah pisau kecil yang terbuat dari batu hitam. Ia mengarahkan pisau itu ke dada Surya, membuatnya hampir tersungkur ke tanah. "Malam ini, kau harus membuat pilihan, Surya. Pilihlah dengan bijak, karena keputusan ini akan menentukan masa depanmu dan masa depan anakmu." Surya bisa merasakan panas dari pisau itu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Mbah Kromo sudah menanti jawaban dari dirinya, dan kekuatan kera putih sudah terhubung dengannya, sebuah perjanjian yang tak bisa diputarbalikkan. Dengan napas yang tertahan, Surya akhirnya membuka mulutnya, mengucapkan kata-kata yang akan menghantui hidupnya selamanya. Saya rela memberi nyawa saya. Tapi tolong, selamatkan anak saya, Mbah." Mbah Kromo menatapnya lama, seakan menilai apakah Surya benar-benar tulus dalam pengorbanannya. "Baiklah, Surya, itulah keputusan yang benar. Tapi ingat, tidak ada yang namanya pengorbanan tanpa harga. Kau akan merasakan dampaknya sepanjang hidupmu." Tiba-tiba,
Suara kera mengaum keras di luar, semakin dekat. Surya merasa tubuhnya mulai lemas. Ia merasa seperti sedang dipenuhi dengan sesuatu yang asing, seolah tubuhnya sendiri bukan miliknya lagi. Saat Surya kembali ke rumah, ada rasa hampa yang menyelimuti dirinya. Semua uang dan kekayaan yang datang begitu cepat terasa seperti beban yang sangat berat. Ia melihat Aldi yang sedang tidur di kamar, terlihat sangat tenang dan damai. Keinginan untuk menyelamatkan anaknya ternyata membawanya pada keputusan yang tak bisa diubah. Ia sudah mengorbankan dirinya, namun pada kenyataannya, perjanjian itu tak sesederhana yang ia bayangkan. Di luar rumah, suara kera putih semakin jelas terdengar, seakan datang untuk menagih perjanjiannya. Malam itu, Surya terjaga sepanjang malam, dipenuhi dengan perasaan cemas dan tak terucapkan. Ada sesuatu yang menggelayuti dirinya. Meskipun Aldi tampak tidur nyenyak di kamarnya, Surya tahu bahwa kesepakatan dengan Mbah Kromo belum selesai. Ini baru awal dari sebuah perjalanan yang lebih gelap. Surya berusaha menenangkan diri dengan berdoa, berharap keputusan yang telah ia buat benar. Namun, entah mengapa, rasa bersalah terus menghantuinya. Ia merasa terperangkap dalam siklus yang tak terputus, terjebak dalam dunia yang tak bisa dimengerti dengan akal sehat. Pagi datang. Tetapi suasana di rumah Surya terasa suram. Rani juga terlihat pucat. Matanya tampak lelah karena semalam tidak bisa tidur. Ketika ia bertemu dengan Surya di ruang tamu, ekspresinya langsung berubah. "Mas, Aldi, ada yang aneh." Suara Rani bergetar. Dia tadi pagi tiba-tiba bilang sesuatu yang gak pernah dia omongin sebelumnya. Katanya dia bisa lihat sesuatu yang lain di rumah ini. Surya mengernyitkan dahi, bingung dengan apa yang Rani maksud. "Apa maksudmu?" tanya Surya, sedikit khawatir. Rani menggeleng, menunjukkan kecemasan di wajahnya. "Dia bilang ada sosok besar dengan rambut putih yang selalu mengawasi kami, dan dia bilang dia datang untuk melindungi kami." Surya merasakan tubuhnya menggigil. Kakek berbulu putih, itu yang selalu disebut oleh Aldi. Surya tahu bahwa yang dimaksud Aldi bukan sekadar imajinasi anak kecil. Mbah Kromo telah memberi mereka kekayaan, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Kini, kera putih itu sudah terikat dengan mereka. "Kita harus segera pergi dari sini," kata Surya dengan tegas, berusaha menyembunyikan ketakutannya. Namun, Rani menatapnya bingung. "Lalu kemana kita pergi, Mas? Semua yang kita punya ada di sini." Surya terdiam. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Tetapi mereka juga tidak punya tempat lain untuk pergi. Mbah Kromo, dengan perjanjian gelapnya, telah menjerat mereka dalam pusaran yang tak bisa mereka hindari. Pada malam yang sama, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki besar di luar rumah, seakan mengguncang tanah di sekitar mereka. Suara itu semakin keras, semakin mendekat, hingga terdengar seperti geraman dari mulut yang sangat besar. Surya merasakan dadanya sesak. Perasaan takut yang sudah lama terkubur kini bangkit lagi. "Mas, itu suara kera. Suara yang Aldi bilang," teriak Rani, ketakutan. Surya bergegas memeriksa jendela. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang mengerikan, sebuah bayangan besar, tinggi dan berbulu putih, berdiri di depan rumah mereka. Kera itu tampak seperti menunggu sesuatu, menunggu mereka untuk membayar harga yang belum selesai. "Mereka datang," bisik Surya. Suara kera itu menggeram, dan Surya merasakan seolah jiwanya ditarik keluar tubuhnya. Ada sesuatu yang sangat jahat sedang mengintai mereka, dan Surya tahu itu adalah akibat dari pengorbanannya. Aldi tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Matanya melotot. Ia menunjuk ke arah luar jendela dengan tangan gemetar. "Dia ada di luar. Ayah." "Dia bilang aku harus ikut dengannya." Rani langsung memeluk Aldi erat-erat, mencoba menenangkannya. Surya berlari keluar rumah, mencoba menghalau ketakutan yang mencekam, tetapi kera putih itu tetap berdiri di sana, seperti sebuah bayangan yang tak bisa terhapuskan. Surya merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengawasi mereka. Tiba-tiba, Mbah Kromo muncul dari balik bayangan, tersenyum dengan sinis.
Surya bisa merasakan kehadirannya yang menakutkan. Kalian masih belum paham, ya? Itu bukan hanya kera biasa. Surya, itu adalah penjaga perjanjian yang telah kau buat. Ia datang untuk menagihnya. Surya merasa lehernya serasa tercekik. Ia tahu bahwa perjanjian ini tidak akan selesai begitu saja. Dengan setiap pilihan yang ia buat, ia semakin terjerat dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tanya Surya dengan suara lemah. Mbah Kromo tertawa kecil. Tunggu saja, Surya. Semuanya akan segera selesai. Dan ingat, tidak ada yang bisa menghindari takdir mereka. Dengan langkah kaki berat, Mbah Kromo pergi, meninggalkan Surya dan keluarganya dalam kegelapan yang semakin pekat. Suara kera putih itu masih terdengar di luar, semakin mendekat, semakin mengerikan. Suasana di rumah Surya semakin mencekam setelah kemunculan Mbah Kromo dan kera putih yang terus mengintai mereka. Rani memeluk Aldi lebih erat, tak mampu mengalihkan pandangannya dari bayangan menakutkan di luar rumah. Suara geraman kera itu semakin jelas terdengar, seakan-akan menunggu sesuatu. Waktu seolah berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa sangat berat. Pada malam itu, Surya tidak bisa tidur. Di luar, geraman kera terus terdengar, mengalun seperti nyanyian maut yang menggetarkan. Aldi terbangun lagi, kali ini dengan ekspresi lebih ketakutan daripada sebelumnya. Ayah, mereka sudah datang. Aku bisa melihat mereka. Mereka di belakangku, kata Aldi dengan suara gemetar, menatap ke arah langit-langit, seakan ada sesuatu yang mengintip dari atas. Surya merasa hatinya hancur. Anak kecilnya itu sudah mulai merasakan dan melihat hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan. Kera putih, makhluk yang selalu datang dengan janji-janji palsu, sekarang menjadi bagian dari kehidupan mereka, menguasai setiap sudut rumah mereka, bahkan pikiran Aldi yang masih muda. Surya berusaha menenangkan Aldi, tetapi ia tahu, semakin lama ia membiarkan perjanjian itu berlangsung, semakin banyak orang yang akan terluka. Kita harus pergi, Mas. Kita harus melarikan diri dari sini, ujar Rani dengan penuh ketakutan. Aku tak ingin melihat Aldi menjadi seperti orang-orang yang hilang di kampung ini. Surya terdiam sejenak, merasakan cemas yang menggigit jantungnya. Mbah Kromo sudah memperingatkan mereka bahwa mereka tidak bisa keluar begitu saja. Mereka terikat dalam sebuah perjanjian yang mengikat tak hanya tubuh, tetapi juga jiwa mereka. Namun, Surya tahu satu hal, mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ketakutan yang menguasai mereka semakin nyata. Pada pagi hari berikutnya, Surya memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Ia harus mencari cara untuk membebaskan keluarganya dari cengkeraman kera putih dan Mbah Kromo. Surya dan Rani berdiskusi di dapur, merencanakan langkah-langkah mereka. Aldi, yang terlihat pucat dan ketakutan, duduk di dekat mereka, masih mendengarkan bisikan dari dunia yang tak terlihat. Kita akan pergi malam ini, Surya, kata Rani dengan keyakinan yang lebih kuat. Jika kita terus tinggal di sini, kita akan semakin terperangkap dalam perjanjian ini. Surya mengangguk. Ia tahu bahwa malam ini adalah kesempatan terakhir untuk melarikan diri sebelum semuanya terlambat. Namun, ia juga tahu bahwa Mbah Kromo dan kera putih tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Malam itu, mereka bersiap untuk pergi. Surya membawa tas berisi barang-barang penting, sementara Rani menggendong Aldi yang tampak lelah dan lesu. Mereka mencoba keluar dari rumah tanpa menimbulkan keributan. Tetapi suara langkah kaki kera yang semakin mendekat membuat mereka merasa seolah-olah sedang diburu. Tiba-tiba, kera putih muncul di depan pintu. Tubuhnya menjulang tinggi, dengan mata yang bercahaya merah menyala. Surya terdiam, tubuhnya membeku. Kau tidak bisa pergi, Surya. Suara kera putih bergema, seakan berasal dari dalam bumi. Kau sudah terikat. Perjanjian ini sudah selesai. Tidak ada jalan keluar. Surya dan Rani saling berpandangan. Ketakutan menguasai mereka. Aldi menjerit, mencoba berlari ke arah pintu. Tetapi Surya memegang tangannya dengan erat. Ia tahu, jika mereka melawan sekarang, semuanya akan berakhir lebih buruk. Apa yang kalian inginkan?
Tanya Surya dengan suara serak. Kera putih menggeram keras, kemudian melangkah mendekat, mengangkat tangan besarnya seolah-olah akan menghantam mereka. Aku hanya menagih harga yang harus dibayar, kata kera putih. Suaranya menggelegar. Aldi menatap Surya. Matanya penuh dengan ketakutan. Perjanjian yang ia buat telah membawa mereka semua ke titik ini, dan kini kera putih datang untuk menuntut pembayaran. Mas, ayah, aku takut, bisik Aldi dengan suara tertahan. Surya merasakan hatinya teriris. Ia merasa kehilangan kendali atas situasi ini. Anak kecilnya itu, yang seharusnya tak tahu apa-apa, kini terjerat dalam permainan yang ia buat. Mbah Kromo muncul dari kegelapan. Senyumnya penuh kemenangan. Inilah akibat dari perjanjian yang kau buat, Surya. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada yang bisa membatalkan takdir. Surya berdiri tegak, mencoba untuk tidak menunjukkan rasa takut. Apa yang kau inginkan, Mbah? Apa yang harus saya lakukan untuk mengakhiri semua ini? Mbah Kromo mendekat. Matanya tajam menyorot Surya. Kau sudah memberikan nyawa. Tetapi mereka, kera putih, tidak akan meninggalkanmu sampai kau memberikan apa yang mereka cari. Surya tahu bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah dari sini. Dan dengan keputusan yang sudah ia buat, ia harus siap menghadapi konsekuensi dari perjanjiannya. Malam semakin larut, udara semakin dingin, dan ketegangan terasa semakin membekap. Surya dan keluarganya kini terperangkap dalam permainan maut yang dimainkan oleh Mbah Kromo dan kera putih. Mereka telah melangkah terlalu jauh, dan tidak ada jalan keluar yang mudah. Apa yang semula tampak seperti jalan menuju kekayaan dan kemakmuran kini berbalik menjadi mimpi buruk yang tak terelakkan. Surya berdiri di tengah-tengah ruang tamu, memandang kera putih yang kini lebih dekat dari sebelumnya. Mbah Kromo berdiri di belakangnya, menonton dengan senyuman penuh kemenangan. Rani memeluk Aldi lebih erat. Wajahnya penuh kecemasan. Aldi masih terguncang, tetapi rasa takutnya semakin meluas. Kalian tidak bisa melarikan diri. Kalian sudah terikat, kata Mbah Kromo dengan suara yang dalam dan mengerikan. Sekarang, kalian harus membayar harga yang telah dijanjikan. Surya menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Ia tidak bisa membiarkan keluarganya terjebak dalam kekacauan ini lebih lama lagi. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan semuanya. Meskipun ia tahu, itu tidak akan mudah. Apa yang kalian inginkan, Mbah? Tanya Surya dengan suara tegas. Meskipun ia bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Katakan, aku akan lakukan apa saja. Mbah Kromo tertawa. Suara tawanya menggetarkan. Kau sudah memberi mereka kekayaan, tapi tak ada yang bisa menghindar dari harga yang harus dibayar. Kera putih menuntut apa yang menjadi haknya, nyawa. Rani menjerit, tidak bisa lagi menahan kepanikannya. Aldi, jangan ikut dalam ini. Tapi kata-katanya terhenti saat kera putih mendekat, semakin mendekat ke anaknya. Aldi tampak terhanyut, matanya kosong. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Sebuah entitas jahat yang terus menggoda pikirannya. Surya merasa seolah-olah jiwanya terbelenggu. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan menyelesaikan perjanjian yang telah dibuat. Namun, Surya tahu, itu berarti mengorbankan dirinya atau seseorang yang paling ia cintai. Surya menatap kera putih yang kini berdiri di hadapannya. Mata makhluk itu memancarkan kilau merah yang menakutkan. Semua yang ia inginkan sekarang adalah mengakhiri teror ini. Tetapi apa yang ia harus lakukan? Apakah ia akan menyerahkan dirinya? Atau ada cara lain untuk menyelamatkan anak dan istrinya? Surya tahu bahwa segala sesuatunya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Kehidupan mereka sudah tergantung pada pilihan yang ia buat. Dan tak ada lagi jalan mundur. Tiba-tiba, Mbah Kromo melangkah maju, mendekat ke Surya dengan tatapan tajam. Kau tahu apa yang harus dilakukan, Surya. Tidak ada pilihan lain. Aku akan bayar harga ini, Mbah, jawab Surya. Suaranya gemetar tapi tegas. Tapi tolong, biarkan anakku hidup. Mbah Kromo tersenyum lebar, sangat puas dengan keputusan Surya. Bagus, kau akhirnya paham.
Namun, tidak ada yang bisa menebus harga ini, Surya. Semua sudah ditentukan. Surya merasa jantungnya berdetak kencang, tetapi ia tahu satu hal, ia harus melindungi keluarganya, bahkan jika itu berarti ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Saat Surya melangkah maju, mendekati kera putih, sesosok bayangan muncul dari belakangnya. Itu adalah kera putih yang sebelumnya bersembunyi di dalam bayang-bayang gelap. Tiba-tiba, kera putih itu mengangkat tangannya, dan tanpa peringatan, Surya merasa tubuhnya menjadi sangat lemah, seolah energi vitalnya menghilang. Rani berteriak, "Surya, jangan!" Tapi suara itu hanya terdengar seperti gema di telinga Surya. Ia merasa pusing, hampir jatuh. Namun ia tetap berusaha menjaga kesadarannya. Aldi yang sebelumnya terdiam, kini mulai bergerak. Mata anaknya yang kosong kini tampak jelas. Aldi mendekat ke Surya dengan langkah perlahan. "Ayah, kenapa?" Suara Aldi terdengar pelan, seperti terbungkam oleh sesuatu yang tak terlihat. "Aku tidak ingin kehilanganmu." Surya merasakan air mata menggenang di matanya. Ia memegang tangan Aldi dengan erat, berusaha menunjukkan bahwa ia masih ada di sana untuk anaknya. Tapi itu semua tak cukup untuk menghentikan takdir yang sudah mengikat mereka dalam perjanjian ini. Dengan satu gerakan cepat, kera putih meraih tangan Surya dan mengangkatnya tinggi. Tubuh Surya melemah begitu saja. Sebuah kilatan cahaya merah menyilaukan memancar dari tubuh Surya, mengalirkan energi yang menggerogoti tubuhnya. Aldi terjatuh ke tanah, berteriak dalam ketakutan, sementara Rani menangis tanpa suara. Mbah Kromo berdiri di belakang mereka, dengan tatapan penuh kemenangan. Inilah harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir. Namun, Surya yang masih berjuang dalam kepedihan dan rasa kehilangan, berusaha berkata, "Aku akan menyelamatkan kalian, meskipun aku harus mengorbankan diri." Dalam kegamangan dan kepedihan yang mendalam, tak ada lagi jalan mundur. Surya sudah berkomitmen, dan ia harus menghadapi konsekuensi itu. Suasana di ruang tamu semakin tegang. Suara langkah kaki kera putih yang berat seakan menggema di seluruh rumah. Sementara Surya terbaring lemah di lantai, tubuhnya semakin pucat dan lemah. Cahaya merah yang memancar dari tubuhnya perlahan memudar. Namun rasa sakit yang dialaminya semakin mengerikan. Rani berteriak histeris, berlari ke arah Surya. "Surya, bangun! Jangan tinggalkan aku. Aldi juga membutuhkanmu." Suaranya penuh dengan kecemasan dan air mata. Namun Surya tidak bisa lagi membuka matanya. Tubuhnya terasa lumpuh, seperti ada kekuatan gelap yang menguasainya. Aldi yang terjatuh di lantai, kini bangkit dengan langkah gontai. Matanya kosong, seolah tidak ada cahaya hidup di dalamnya. Tatapan kosongnya penuh kebingungan, terjerat dalam pengaruh kuat kera putih. Mbah Kromo hanya tersenyum puas melihat semuanya. Ia berdiri di sisi kera putih, tatapannya tajam dan penuh kemenangan. "Kalian tidak bisa keluar dari sini. Ini adalah bagian dari takdir yang telah kalian pilih." Surya sudah berjanji, dan tak ada yang bisa mengubah itu. Rani berlutut di samping Surya. Tangannya gemetar saat ia menyentuh wajah suaminya. "Tidak, ini tidak bisa terjadi. Kami akan melawan kalian, meskipun harus mengorbankan jiwa." Air mata Rani mengalir deras. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya hampir terperangkap dalam jaring takdir yang mengerikan ini. Tapi Mbah Kromo hanya tertawa. Terdengar seperti suara seram yang menggelikan. "Tidak ada jalan keluar, Rani. Kalian sudah terikat. Surya sudah menyerahkan nyawanya demi kekayaan, dan harga ini harus dibayar." Rani menggenggam tangan Surya dengan penuh harapan, berusaha memanggilnya. "Bangun, Surya. Bangunlah. Aku tidak peduli dengan kekayaan. Aku hanya ingin kita hidup bersama. Aldi membutuhkan kita." Namun, meskipun tangannya terus menggenggam erat, Surya tidak memberikan respon. Tubuhnya semakin terkulai, dan napasnya semakin terengah. Setiap detik yang berlalu semakin terasa seperti waktu yang mengikis harapan mereka. Tiba-tiba, tanpa diduga, kera putih mendekat dengan langkah lambat, memandang Surya yang tak berdaya.
Wajahnya seperti makhluk yang tidak memiliki jiwa. Matanya yang berkilat tajam memperhatikan dengan penuh kekejaman. Dalam sekejap, kerap putih menyentuh tubuh Surya, seolah menghisap sisa kekuatan yang masih ada di dalam diri Surya. Surya merasakan tubuhnya semakin terhisap oleh kekuatan yang luar biasa, dan rasa sakit yang tak terbayangkan semakin menggerogoti dirinya. Namun, di tengah-tengah kegelapan itu, ia merasakan satu hal yang sangat nyata. Ia harus melawan. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Surya membuka matanya. Sekuat tenaga, ia menggenggam tangan Rani yang masih terpegang erat. "Rani, Aldi, aku akan melawan," kata Surya dengan suara serak dan lemah. Rani menatapnya dengan harapan yang baru. "Surya, bagaimana kamu bisa melawan mereka?" Surya menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. "Kita tidak bisa menyerah. Aku akan melawan sampai akhir. Aku akan cari jalan untuk menghentikan ini. Kita harus keluar dari sini. Kita harus selamat." Namun, Mbah Kromo yang melihat perlawanan itu hanya menggelengkan kepala dengan senyum menakutkan. "Kalian tidak mengerti, Surya. Tidak ada jalan keluar. Harga yang telah kalian pilih tidak bisa dibatalkan." Surya tahu, saat ini mereka berada di ujung jurang, dan satu-satunya cara untuk mengakhiri ini adalah dengan menghancurkan perjanjian yang telah dibuat. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Apa yang harus ia lakukan untuk membebaskan keluarganya dari cengkeraman Kera Putih dan Mbah Kromo? Tiba-tiba, sebuah suara dalam pikirannya muncul, suara yang tak dikenal, seperti bisikan dari dunia lain. "Kamu harus membayar harga yang lebih besar. Satu-satunya cara adalah dengan menyerahkan sesuatu yang lebih berharga daripada harta. Sesuatu yang tak ternilai." Surya mendengus keras. "Aku tidak akan menyerahkan keluargaku lagi. Aku akan cari jalan lain." Dengan sisa-sisa kekuatannya, Surya mencoba berjuang bangkit. Ada satu hal yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan semuanya, dan ia akan melakukannya tanpa ragu. Pagi itu, langit yang biasanya cerah kini tampak mendung, memberikan nuansa berat yang menggelayuti hati. Surya terbaring di tempat tidurnya. Tubuhnya masih lemah setelah malam yang panjang penuh dengan rasa sakit dan kekalahan. Rani duduk di sisi tempat tidurnya. Matanya penuh kekhawatiran. Ia memandang suaminya yang sepertinya sudah kehilangan banyak energi. Namun ada harapan yang tak kunjung padam di matanya. Di luar, Mbah Kromo berdiri di bawah pohon besar di halaman rumah mereka, menatap ke arah jendela dengan senyum penuh kebanggaan. Ia tahu bahwa meskipun Surya berusaha melawan, tak ada yang bisa mengubah takdir yang sudah digariskan. Namun, Surya tidak akan menyerah begitu saja. Ketika Rani menggenggam tangannya, ia merasakan ada kekuatan yang perlahan mengalir kembali ke dalam dirinya. "Rani, aku merasa ada yang berbeda. Ada sesuatu yang harus kita lakukan, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kita harus pergi ke tempat yang tidak pernah kita kunjungi sebelumnya." Rani bingung, namun ia tahu bahwa Surya tidak akan mengatakannya tanpa alasan. "Kemana, Surya?" Surya menatap keluar jendela, matanya kosong dan penuh kebingungan, seolah mencari jawabannya di luar sana. "Ke tempat yang penuh misteri. Ada rahasia yang belum kita ketahui tentang Kera Putih dan Mbah Kromo. Aku yakin kita bisa menemukan jawaban di sana." Rani merasa cemas. Namun ia tidak ingin membuat Surya merasa sendirian. "Aku ikut, Surya. Tidak peduli kemana kamu pergi. Aku akan ada di sisimu." Mereka berdua melangkah keluar rumah, menyusuri jalan setapak yang menuju ke hutan di belakang rumah mereka. Hutan ini, yang dulu tampak damai, kini terasa asing dan menyeramkan. Suasana sepi, hanya terdengar suara angin yang berdesir dan dedaunan yang bergesekan. Surya merasa ada yang mengawasi mereka, namun ia berusaha tetap fokus. "Ada sesuatu yang kita cari di sini, Rani. Kita harus menemukan tempat yang disembunyikan oleh Mbah Kromo," kata Surya dengan penuh keyakinan. Mereka terus berjalan lebih dalam ke dalam hutan, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik semak-semak. Gua ini terlihat gelap dan menakutkan, seolah menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Surya memandang gua itu dengan rasa ragu,
Namun ia tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Ini dia, Rani. Aku bisa merasakannya. Ini adalah tempat yang kita cari. Rani menggenggam tangannya lebih erat. Surya, apakah kamu yakin ini tempat yang tepat? Aku takut jika kita masuk ke sana, kita tidak akan bisa kembali. Surya menatap Rani. Matanya penuh tekad. Kita tidak punya pilihan, Rani. Kalau kita ingin menghentikan semuanya, kita harus menghadapinya. Mereka berdua melangkah masuk ke dalam gua. Suasana di dalamnya sangat mencekam. Gelap gulita dengan hanya sedikit cahaya yang menerobos dari celah-celah batu. Setiap langkah mereka terdengar menggema, seperti mengganggu kesunyian yang begitu tebal. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah altar yang terbuat dari batu besar. Di atasnya terdapat sebuah patung kera putih yang tampak sangat hidup, seolah memandangi mereka dengan mata yang penuh kebencian. Surya merasa ketegangan yang luar biasa di sekelilingnya. Tempat ini adalah pusat dari segalanya. Mbah Kromo pasti menggunakan kekuatan kera putih ini untuk mengikat kita dalam perjanjian. Rani merasakan hawa yang semakin berat. Surya, kita harus menghancurkan patung ini, kan? Itu mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. Surya mengangguk. Kita harus menghancurkannya. Tapi tidak bisa sembarangan. Ada ritual yang harus dilakukan. Tiba-tiba, Mbah Kromo muncul di depan mereka. Wajahnya tidak lagi menampilkan senyum kemenangan, tetapi penuh dengan kemarahan yang menyala-nyala. Kalian pikir kalian bisa menghentikan takdir? Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Rani dan Surya terkejut melihat Mbah Kromo muncul begitu saja. Namun mereka tahu ini adalah saat yang sangat penting. Mbah Kromo melangkah maju. Tangannya mulai bergerak mengarahkan energi gelap yang sangat kuat ke patung kera putih. Kalian sudah terlambat. Takdir sudah mengikat kalian. Perjanjian ini tidak akan bisa dihancurkan, meskipun kalian melakukan apapun. Namun, Surya tidak takut. Ia mengingat bisikan yang pernah ia dengar dalam pikirannya. Kita harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Surya. Sesuatu yang tak ternilai. Surya menatap Rani. Matanya penuh kebingungan dan kebingungan. Apa yang harus mereka korbankan untuk mengakhiri takdir ini? Surya dan Rani berdiri tegar di depan Mbah Kromo yang kini semakin mendekat. Dengan tatapan penuh kebencian. Suasana dalam gua semakin mencekam. Dengan kekuatan gelap yang memancar dari patung kera putih yang terletak di altar. Mereka tahu ini adalah saat yang menentukan. Tidak ada jalan mundur. Tidak ada pilihan lain. Rani menggenggam tangan Surya erat-erat. Apa yang kita lakukan, Surya? Apa yang harus kita korbankan untuk menghentikan semua ini? Surya memandang patung kera putih dengan penuh rasa takut. Namun ada sebuah tekad yang kuat di dalam hatinya. Aku rasa kita harus memberikan sesuatu yang tak ternilai. Sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Mungkin, cinta kita. Atau bahkan nyawa kita. Mbah Kromo tertawa. Suaranya menggema dalam gua yang sunyi. Cinta? Nyawa? Kalian tidak tahu betapa dalamnya perangkap ini. Tak ada yang bisa menghapus takdir yang telah terjalin. Perjanjian kalian sudah ditulis dalam darah. Mengorbankan nyawa kalian pun tidak akan mengubah apapun. Surya menatap Mbah Kromo dengan tatapan penuh tekad. Kita akan coba. Mbah, kami akan melawan. Bahkan jika itu berarti harus berkorban. Surya menatap Rani dengan kasih sayang yang mendalam. Ada perasaan yang kuat. Sebuah rasa ingin melindunginya meskipun ia tahu ini akan sangat sulit. Tapi ia tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Mereka harus menemukan jalan keluar, bahkan jika itu berarti berkorban. Rani mengangguk. Matanya memancarkan keberanian yang sama. Kita tidak akan menyerah. Surya. Bersama, kita bisa menghancurkan semuanya. Tiba-tiba, kera putih bergerak. Matanya berkilat tajam, dan tubuhnya bergetar, seolah mengumpulkan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan itu semakin terasa menguasai gua. Dan udara di sekitar mereka mulai terasa berat. Mbah Kromo melangkah maju, dan dengan gerakan tangan yang penuh kekuatan,
ia mulai menggerakkan energi gelap menuju patung. Kalian memang pantas berada di sini, menghadapi takdir yang tak terhindarkan. Surya dan Rani saling berpandangan sejenak, kemudian mereka menundukkan kepala, seolah memahami bahwa pertempuran ini tidak hanya untuk mereka berdua, tetapi untuk masa depan yang lebih baik. Ada pilihan yang harus mereka buat, sebuah pengorbanan yang harus dilalui untuk mengakhiri semuanya. Tiba-tiba, suara bisikan yang sama terdengar di telinga Surya. Kamu harus menyerahkan satu hal yang tak bisa digantikan. Hanya dengan itu kamu bisa menghentikan perjanjian ini. Jangan takut, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Surya tertegun, dan dalam kebingungannya, ia tiba-tiba menyadari apa yang harus ia lakukan. Ia menatap Rani dengan mata yang penuh kesedihan. Rani, suara Surya serak. Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Aku harus memberi lebih dari sekadar tubuh kita. Aku harus memberikan hati ini, dan itulah yang akan menghancurkan takdir kita. Rani terkejut. Apa maksudmu, Surya? Apa yang akan kamu berikan? Dengan tangan yang gemetar, Surya mengangkat tangan kirinya dan menatap cincin kawinnya. Cincin yang selama ini menjadi simbol cinta mereka. Cincin ini adalah simbol cinta kita. Dan aku tahu, inilah yang harus kita korbankan. Rani ingin mencegahnya. Namun Surya sudah terlanjur memasukkan cincin itu ke dalam telapak tangannya dan mendekatkan ke altar di depan mereka. Dengan ini, aku mengakhiri semua perjanjian yang mengikat kita. Dengan ini, kita bebas. Ketika cincin itu menyentuh altar, cahaya terang meledak dari dalam patung kera putih. Suara gemuruh terdengar seolah dunia ini akan hancur. Patung kera putih yang tadinya tampak begitu kuat mulai retak, dan cahayanya berubah menjadi warna merah darah. Mbah Kromo tersentak mundur. Wajahnya memucat seiring dengan hilangnya kekuatan yang selama ini ia miliki. Kera putih mulai meronta-ronta, berusaha melawan, namun semakin lama semakin melemah. Surya dan Rani terjatuh ke tanah. Tubuh mereka seakan kehilangan seluruh kekuatan yang ada. Namun, mereka merasa sebuah kelegaan yang luar biasa. Mereka telah melakukan yang benar. Tidak, kalian tidak bisa menghancurkannya. Tidak ada yang bisa menghentikan takdir. Mbah Kromo berteriak, namun suaranya kini terdengar lemah. Dengan kekuatan yang semakin melemah, patung kera putih akhirnya hancur. Cahaya merah itu lenyap, dan suara gemuruh yang mengerikan berhenti. Semua terasa sunyi, dan Surya dan Rani merasa seolah beban berat yang mengikat tubuh mereka terlepas. Keputusan mereka untuk mengorbankan cincin, simbol cinta mereka, telah menghancurkan perjanjian gelap yang selama ini mengikat mereka. Rani menatap Surya. Wajahnya penuh kebingungan dan kelegaan. Surya, kita berhasil. Apa yang baru saja terjadi? Surya tersenyum lemah. Kita bebas. Rani, kita bebas dari takdir itu. Aku tidak tahu bagaimana. Tapi ini adalah hasil dari pengorbanan kita. Namun, di belakang mereka, Mbah Kromo terjatuh dengan ekspresi marah dan terkejut. Ini tidak berakhir di sini. Takdir akan menemukan jalan lain. Namun, tanpa memberi kesempatan untuk melanjutkan, tubuh Mbah Kromo menghilang dalam. Surya dan Rani berdiri di tengah gua yang kini mulai tenang, meski masih terasa hawa dingin yang menusuk. Mereka berdua menghela napas panjang, seolah baru saja melewati badai yang luar biasa. Patung kera putih yang menghancur dan kekuatan gelap yang menguasai tempat itu kini telah lenyap. Namun, meskipun mereka bebas dari pengaruh Mbah Kromo dan pesugihan yang menjerat, perasaan cemas tetap menyelip di hati mereka. Surya menatap gua yang kini terlihat kosong. Tidak ada suara, tidak ada kekuatan yang mengancam. Namun entah mengapa, perasaan bahwa ada sesuatu yang belum selesai masih mengganggu pikiran mereka. Apakah kita benar-benar bebas, Surya? Tanya Rani, suaranya gemetar. Aku merasa, ada yang masih mengikutiku. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi ada di sini. Surya merasakan hal yang sama. Sejak mereka melakukan pengorbanan itu, dunia di sekitar mereka terasa lebih hening, lebih gelap. Meski Mbah Kromo sudah menghilang, masih ada perasaan tercekik,
seolah ada yang belum tuntas. Aku rasa kita harus keluar dari sini, Rani, jawab Surya, berusaha tegar meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Kita harus menemukan jawaban, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin kita perlu menemui seseorang yang lebih tahu tentang ini. Mereka mulai berjalan keluar dari gua, namun semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa ada sesuatu yang ganjil. Tanah yang mereka injak mulai terasa lembab dan licin, dan udara yang sebelumnya sejuk kini berubah menjadi pekat. Rani merasakan pandangannya mulai kabur, dan kakinya terasa semakin berat. Surya, ada yang tidak beres. Rani berkata dengan suara terputus-putus, hampir tidak bisa bernapas. Kita tidak bisa keluar. Seperti ada yang menahan kita. Surya berusaha meraih tangan Rani, namun tubuhnya juga terasa lelah dan berat. Jangan khawatir, Rani. Kita pasti bisa keluar. Kita sudah berhasil menghancurkan pesugihan itu. Tidak mungkin ada yang menghalangi kita. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, mereka mendengar suara bisikan yang familiar, suara yang mereka dengar sebelumnya, ketika Mbah Kromo masih ada di sekitar mereka. Kalian pikir sudah bebas? Bisik suara itu, penuh kebencian. Takdir ini tidak bisa kalian ubah begitu saja. Mereka berdua terhenti. Ketakutan mulai merayap dalam diri mereka. Surya mencoba menenangkan dirinya. Namun suara itu semakin menguat. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul sebuah sosok. Seorang pria tua dengan mata merah yang menatap mereka dengan penuh kebencian. Kalian tidak akan pernah bebas dari ini. Pria itu berkata dengan suara bergetar, namun penuh kekuatan. Takdir kalian sudah tercatat dalam dunia ini. Menghancurkan patung kera putih tidak akan membebaskan kalian. Rani terkejut. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari kami? Pria itu mendekat dengan langkah lambat. Namun matanya penuh api kemarahan. Aku adalah penjaga dari kekuatan yang kalian hancurkan. Pesugihan itu bukan sekadar kebiasaan. Bukan hanya tentang uang atau kekuasaan. Itu adalah bagian dari keseimbangan dunia yang lebih besar. Kalian tidak tahu betapa pentingnya perjanjian yang telah kalian rusak. Surya merasa tubuhnya semakin kaku. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kami hanya ingin bebas. Kami sudah mengorbankan apa yang kami miliki. Apa lagi yang harus kami bayar? Pria itu tertawa, namun tawanya penuh kegetiran. Tidak ada yang bisa membayar perjanjian yang sudah dilanggar. Takdir kalian sudah terikat, dan kalian akan merasakannya. Pesugihan ini tidak akan berakhir hanya dengan menghancurkan patung itu. Kekuatan ini akan datang kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Surya dan Rani merasa dunia di sekitar mereka mulai berputar. Cahaya dari luar gua mulai memudar, dan kegelapan menyelimuti mereka. Suara pria itu semakin menjauh, seolah dunia ini berubah menjadi mimpi buruk. Dengan perasaan cemas yang semakin dalam, Surya dan Rani memutuskan untuk kembali ke desa tempat mereka pertama kali menemukan petunjuk tentang pesugihan ini. Mungkin ada seseorang yang tahu lebih banyak. Mungkin ada cara untuk menghentikan semuanya. Cara yang belum mereka temukan. Surya, apa yang harus kita lakukan? Ini semakin mengerikan. Rani berkata dengan suara hampir menangis. Surya memegang tangannya erat, berusaha memberi ketenangan. Aku tidak tahu, Rani. Tapi kita harus tetap mencari jalan. Kita tidak akan berhenti. Kita harus mencari tahu siapa yang sebenarnya di balik semua ini. Dan kalau ada cara untuk menghentikannya, kita akan temukan. Namun, dalam hati mereka berdua, mereka tahu bahwa ini bukan akhir. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Tidak ada yang bisa mengembalikan masa lalu mereka, dan mereka harus menghadapi segala konsekuensi dari pilihan yang telah mereka buat. Surya dan Rani berjalan kembali ke desa. Langkah mereka terasa semakin berat seiring dengan kegelisahan yang terus menghantui pikiran mereka. Mereka merasa terperangkap dalam suatu jaringan yang tak kasat mata, sebuah takdir yang semakin menjerat mereka. Meski matahari terbenam di langit barat, mereka merasa seperti berada dalam kegelapan yang tak pernah berakhir. Di sepanjang perjalanan, udara semakin dingin, dan suara alam yang biasanya menenangkan justru terasa menekan.
Suara angin berbisik seolah membawa pesan yang samar, dan kadang-kadang mereka bisa merasakan pandangan sepasang mata yang mengawasi setiap gerakan mereka. Surya menoleh ke kanan dan kiri, merasa ada sesuatu yang salah, tetapi saat ia berbalik, semuanya tampak biasa saja. Surya. Rani berbicara dengan suara pelan, seakan takut untuk memecah keheningan yang semakin pekat. Apakah kamu merasa seperti ada yang mengawasi kita? Aku merasa ada mata yang menatap kita sepanjang waktu. Surya mengangguk perlahan. Aku juga merasakannya. Seperti ada yang mengintai kita dari bayang-bayang. Namun, mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan mereka. Mereka harus mencari jawaban, menemukan siapa yang masih mengendalikan nasib mereka, dan bagaimana cara untuk menghentikan kutukan yang mengancam. Ketika mereka tiba di desa, suasana sangat berbeda dari yang mereka ingat. Meskipun ada lampu-lampu minyak yang menyala di rumah-rumah penduduk, ada kekosongan yang mencolok di wajah orang-orang yang mereka temui. Para penduduk terlihat terburu-buru, menghindari tatapan mata mereka, dan suara-suara riuh yang biasa terdengar di pasar kini berganti menjadi bisikan-bisikan yang cemas. Mereka tahu, Surya. Mereka tahu apa yang terjadi, kata Rani dengan suara bergetar. Surya tidak berkata apa-apa. Ia tahu bahwa untuk menemukan jawaban, mereka harus mendekati seseorang yang lebih mengetahui. Ada satu orang di desa yang selalu tampak lebih tahu dari yang lainnya. Eyang Sari, seorang wanita tua yang dikenal sebagai penyembuh dan pemegang pengetahuan lama tentang berbagai hal gaib. Mereka berjalan menuju rumah Eyang Sari, yang terletak di ujung desa, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang tampak seakan melindungi tempat itu. Begitu mereka sampai di depan rumahnya, mereka merasa sebuah getaran aneh di udara, seperti ada kekuatan yang menahan mereka untuk masuk. Surya mengetuk pintu dengan hati yang cemas. Eyang Sari membuka pintu dengan lambat. Wajahnya yang keriput menyambut mereka dengan tatapan penuh misteri. Kalian datang karena takdir, bukan karena pilihan, katanya dengan suara pelan yang dalam. Apa yang sebenarnya terjadi, Eyang? Tanya Surya, berusaha tetap tegar meskipun hatinya penuh ketakutan. Eyang Sari menatap mereka lama, kemudian menarik mereka masuk ke dalam rumahnya yang gelap dan penuh dengan bau rempah-rempah. Aku tahu apa yang kalian cari. Kalian telah membangkitkan sesuatu yang lebih besar dari yang kalian bayangkan, jawabnya dengan suara serak. Eyang Sari membawa mereka ke ruang belakang rumahnya, di mana terdapat sebuah meja kayu yang penuh dengan berbagai macam buku dan benda-benda antik. Ia duduk di kursinya, lalu memandangi Surya dan Rani dengan tatapan penuh peringatan. Pesugihan ini bukan hanya tentang kekayaan atau kekuasaan, seperti yang kalian pikirkan. Ini adalah cara untuk mengubah takdir, mengikat diri kepada kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang datang dari dunia lain. Dan sekali kalian terjerat, kalian tidak akan pernah benar-benar bebas. Rani menggenggam tangan Surya erat, merasa tubuhnya kaku. Tapi kami sudah menghancurkan patung kera putih itu. Kami sudah melakukan segala cara. Kenapa kami masih merasa seperti terjebak? Eyang Sari menghela napas panjang. Menghancurkan patung itu hanya sebagian dari proses. Ada sebuah energi yang lebih kuat di balik semua ini. Sebuah kekuatan yang telah mengikat jiwa kalian dengan dunia yang tidak terlihat. Jika kalian ingin benar-benar bebas, kalian harus menemukan sumber yang mengendalikan semuanya. Surya mengernyit. Sumber? Apa itu? Eyang Sari memalingkan wajahnya, seolah enggan untuk melanjutkan. Sumber itu ada di dalam hutan terlarang, jauh di luar desa ini. Hanya mereka yang terpilih yang dapat menemukannya. Dan hanya mereka yang cukup kuat untuk menghadapinya yang bisa menghancurkannya. Bagaimana cara menemukannya? Tanya Rani dengan suara penuh harap. Eyang Sari menatap mereka lama, lalu mengangguk pelan. Aku akan memberi kalian peta. Tetapi ingat, perjalanan ini tidak akan mudah. Ada banyak makhluk yang akan menghalangi jalan kalian. Dan bukan hanya itu, kalian juga akan bertemu dengan bagian dari diri kalian yang paling gelap, yang akan mencoba menarik kalian ke dalam. Surya dan Rani merasa ketakutan melanda mereka, tetapi di saat yang sama, ada tekad yang membara di dalam hati mereka. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukan cara untuk menghentikan kekuatan yang mengikat mereka.
Dengan peta yang diberikan Eyang Sari, mereka tahu perjalanan mereka akan segera dimulai, dan nasib mereka masih jauh dari jelas. Tetapi satu hal yang pasti, mereka harus berjuang, apapun yang terjadi. Dengan peta yang diberikan oleh Eyang Sari, Surya dan Rani memulai perjalanan mereka menuju hutan terlarang yang dipercaya menjadi sumber dari segala malapetaka yang mereka alami. Peta itu tampak kuno, dengan garis-garis yang hampir pudar, dan simbol-simbol yang sulit dimengerti. Namun, satu hal yang pasti, perjalanan ini akan membawa mereka menuju takdir yang tidak bisa dielakkan. Langit sudah gelap saat mereka mulai memasuki hutan. Suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin menambah kesan suram di sekitar mereka. Rani berjalan sedikit di belakang Surya, masih merasakan cemas yang menggelayuti pikirannya. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah tanah di bawah kaki mereka menahan setiap gerakan. Surya, aku merasa sesuatu yang tidak beres. Rani berkata dengan suara bergetar. Seperti ada yang mengawasi kita. Surya mengangguk, mencoba mengalihkan perhatian Rani. Kita harus tetap fokus. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Namun, meskipun mereka terus maju, perasaan tertekan semakin kuat. Setiap kali mereka berbalik, bayangan-bayangan seakan melintas cepat, seperti makhluk yang bergerak di antara pepohonan. Keheningan yang mencekam membuat udara semakin berat, dan kadang-kadang mereka mendengar suara langkah kaki yang mengikuti mereka. Meskipun ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hutan ini terasa seperti hidup. Pohon-pohon yang berdiri tegak seakan memantau setiap langkah mereka, dan angin yang berbisik seolah membawa pesan yang tak dapat mereka pahami. Surya merasakan tenggorokannya kering, sementara Rani menggenggam tangan Surya semakin erat. Setelah beberapa jam berjalan, mereka sampai di sebuah clearing, sebuah lapangan terbuka di tengah hutan yang tampaknya dipenuhi oleh rerumputan tinggi dan bunga liar yang berwarna gelap. Di tengah clearing itu, ada sebuah batu besar dengan ukiran-ukiran misterius yang menyerupai wajah-wajah menakutkan. Batu itu tampak begitu kuno, seakan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ini pasti tempatnya, kata Surya dengan suara berat. Tapi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Tanpa peringatan, bayangan gelap muncul di antara pepohonan, bergerak cepat menuju mereka. Rani menjerit ketakutan, tetapi Surya segera menariknya ke belakang, mencoba melindunginya. Namun, makhluk itu sudah terlalu dekat. Makhluk yang muncul itu berbentuk tinggi besar, dengan wajah yang menyeramkan, seperti wajah manusia yang terdistorsi, penuh dengan garis-garis yang menyatu dengan bayangan kegelapan. Matanya berkilat merah, dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara erangan yang mengerikan. Jangan lari. Suara yang dalam dan menggelegar terdengar dari makhluk itu. Kalian sudah melewati batas. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari sini. Surya, apa yang kita lakukan? Rani hampir menangis. Suaranya terputus-putus. Aku tidak siap menghadapi ini. Surya menatap makhluk itu dengan tegas. Kami tidak akan mundur. Kami datang untuk menghentikan semua ini. Makhluk itu tertawa keras. Suaranya menggema di seluruh clearing. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Sumber itu bukan sesuatu yang bisa kalian hancurkan dengan kekuatan manusia biasa. Keberanian kalian hanya akan mengantar kalian pada kehancuran. Namun, sebelum makhluk itu bisa melanjutkan ancamannya, batu besar di tengah clearing mulai memancarkan cahaya yang kuat. Cahaya itu semakin terang, dan bayangan makhluk itu sepertinya mulai terbelah, memudar sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Saatnya tiba, kata Surya, menggenggam tangan Rani dengan erat. Kita harus menuju sumber itu, apapun yang terjadi. Mereka melangkah lebih jauh, dan cahaya dari batu itu kini memandu jalan mereka, meskipun masih ada rasa takut yang mencekam. Surya tahu bahwa mereka harus melewati ujian ini, dan bahwa segala sesuatu yang mereka hadapi hanya akan mengarah pada satu titik, kebenaran yang tersembunyi dalam kegelapan ini. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka kembali merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka, tetapi kali ini mereka tidak lagi menoleh. Mereka tahu bahwa semakin dekat mereka dengan sumber,
semakin besar ujian yang harus mereka hadapi. Hutan ini bukan hanya tempat yang penuh dengan makhluk gaib, tetapi juga ujian bagi jiwa mereka sendiri. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah jalan bercabang, satu ke kiri dan satu lagi ke kanan. Pada peta yang diberikan oleh Eyang Sari, jalan kiri menunjukkan bahwa mereka menuju lebih dalam ke hutan terlarang, sementara jalan kanan tampak lebih terang, meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut. Mana yang harus kita pilih? Tanya Rani, suaranya gemetar. Surya menatap peta itu, dan meskipun ia tahu bahwa perjalanan mereka akan semakin berbahaya, ia memilih untuk terus maju ke jalan kiri. Ini satu-satunya jalan yang kita punya. Kita harus mengambil risiko. Dengan tekad yang bulat, mereka melangkah ke jalan yang gelap, dengan harapan bahwa mereka akan segera menemukan jawabannya.